Masyarakat Dungalio mengharapkan agar penjabat Gubernur Ismail Pakaya untuk bisa turun ke lapangan dan bisa bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan dan desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Arifin Jakani di saat menggelar reses hari terakhir masa persidangan ketiga tahun 2022-2023 pada daerah pemilihan 3 Kabupaten Gorontalo A bersama warga desa Dungalio, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Menurut Arifin Jakani, di saat dirinya melaksanakan reses tatap muka bersama masyarakat Dungalio, bahwa antusias masyarakat terhadap program yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi bersama DPRD sangat luar biasa. Masyarakat sangat merindukan dan mengharapkan banyak bantuan yang diaspirasikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya Dapil Gorontalo A, bisa segera direalisasikannya. Bukan hanya itu, masyarakat Dungalio juga mengharapkan kepada penjabat Gubernur Ismail Pakaya untuk bisa turun ke lapangan dan bisa bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan dan desa. Ia pun menjelaskan bahwa saat ini banyak agenda penjabat gubernur yang dilaksanakan, termasuk memperjuangkan anggaran-anggaran yang ada di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah ini adalah reses yang terakhir. Yang pertama saya di Desa Dulamayo, kemudian setelah itu Hundulahulawa, Kecamatan Bangomeme, setelah itu di Tabongo, kemudian di Batuda, dan terakhir lagi mutar lagi terakhir Desa Dungalio, Kecamatan Dungalio. Memang antusias masyarakat terhadap program yang dianggarkan oleh pemerintah provinsi dan DPRD sangat luar biasa. Bahwa masyarakat sangat merindukan dan mengharapkan banyak bantuan yang diaspirasikan oleh anggota DPRD yang kami Dapil Gorontalo A yang 9 orang ini. Dan masyarakat mengharapkan Pak Pejabat Gubernur Pak Ismail Pakaya itu untuk turun dan bersilaturahmi dengan masyarakat yang masing-masing di kecamatan dan desa. Dan saya sudah sampaikan bahwa Pak Gubernur itu adalah orang yang banyak kegiatan yang beliau sementara laksanakan dan termasuk memperjuangkan anggaran-anggaran yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga beliau insya Allah ke depan beliau akan turun ketemu di setiap kecamatan. Dan ini adalah merupakan reses saya yang terakhir, dan apa yang saya sudah anggarkan di DPRD ya insya Allah itu yang kita akan bantu kita realisasi. Dan sebagaimana penyampaian tadi saya, bahwa di politik itu seperti perahu yang lewat di atas air. Perahunya lewat, airnya tertutup kembali. Maka kita harus menjaga persatuan, menjaga kesatuan, ketertiban, dan tidak bisa kita bisa berbeda gontok-gontokan atau terjadi melanggar ketertiban karena politik. Apalagi menghadapi pemilu, kita harus bantu Kamtipmas, kita bantu Pak Kapolda, kita bantu Pak Kajati, termasuk Pak Danrem untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Untuk aspirasi di desa ini apa saja? Rata-rata mereka masih berharap untuk infrastruktur, kemudian bibit pertanian. Kalau setelah saya akumulasi dari 5 ini pertemuan, itu variatif. Ada yang minta beasiswa, ada yang minta untuk UMKM, pertanian, ada kalau untuk tempat ibadah, masjid dan majelis taklim. Terus harga ini tadi akan itu kami sudah bicarakan di kementerian, termasuk ada harga komoditi. Pada waktu itu kami 2 tahun lalu sudah sama-sama saya, kawan-kawan waktu itu ketua komisinya Ibu Espin Tuli, koordinator komisi 2 itu Pak Muhammad Kriswartabone yang dari PDI Perjuangan. Kami bersama kawan-kawan itu memperjuangkan ini di kementerian, termasuk penetapan harga komoditi supaya tidak dipermainkan di tingkat bawah. Karena kadang-kadang kalau tidak diatur oleh regulasi pemerintah mana harga eceran tertinggi terhadap sebuah komoditi, maka terkadang itu mau dipermainkan para tengkulak. Ini harus kita atur. Dan Pak Gubernur zamannya dulu Pak Rusli, sudah zamannya Pak Fadel, Pak Gusnar, Pak Rusli Habibi, itu memang sudah diatur, ada peraturan gubernurnya tentang itu. Tapi ini harus lebih tinggi lagi
harus ada peraturan Kepmen, keputusan Menteri Pertanian tentang persoalan Kementan, Menteri Pertanian tentang persoalan pengaturan harga komoditi. Dan itu Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo pernah ke sini dan beliau memang akan mengatur tentang regulasi itu sehingga tidak akan ada permainan di tingkat bawah dilakukan oleh para tengkulak dengan para pemain yang merugikan para petani. Politikus Partai Demokrat ini berharap dalam menghadapi situasi agar harga komoditi bisa stabil, kedepannya pemerintah agar bisa mengeluarkan kebijakan baru, yaitu dengan mengatur harga komoditi yang ada di tingkat petani. Hal ini guna menangkal harga agar tidak bisa dipermainkan oleh para tengkulak di tingkat lapangan. Tim Liputan melaporkan.